Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Hari ini aku akan bacakan tentang kehidupan dia saat ini setelah tanpaku. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku sebar di dalam tarotku. Kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kehidupan dia saat ini setelah tanpaku. Kalian pikirkan orang yang kalian dekat. Oke. Sini ada Three of Cups, the Tower, Nine of Cups, the Devil. Dia emosi ya, marah ya. Aku lihat. Emosi marah. Mau kembali sama kamu juga ada kepalang basah gitu loh. Tuh. Iya, mau balik ke kamu juga udah kepalang basah ya. Satu sisi udah jauh koneksinya dengan kamu gitu loh. Dan di sini aku lihat ya dia ingin kembali sama kamu juga udah perasaannya udah ini apa namanya, malu. Three of Cups, kesenangan ya, hura-hura. Ini hancur ya kebahagiaannya dia nih, berantakan karena dia orangnya nggak pernah bersyukur ya. Apa yang sudah dia miliki dia merasa kurang dan kurang dan kurang ya, karena untuk kesenangan pribadi. Dan aku lihat di sini dia marah, dia dendam ya, kesel. Makanya dia ada keinginan untuk kembali ke kamu ya, tapi journey-nya juga kalau balik ke kamu, the Page of Cups sama the Three of Wands and the Ten of Swords, ya ujungnya ngebunuh dirinya sendiri gitu loh. Jadi dilema ya, diteruskan tripartinya juga berantakan. Harapannya dia itu tidak ada kewujudan ya, dan keinginannya dia itu menjadi marah, dendam, cemburu, dan dia berharap buruk tentang kamu. Kalaupun kembali, dia menggunakan ilmu hitam ataupun keinginan ya yang di luar nalar gitu. Jadi kayak kecemburuan yang besar ya, menginginkan harta dari kamu atau menginginkan perhatian yang berlebihan. Ini journey-nya ngebunuh tentang kehidupan dia sendiri, aku lihatnya ya. Dan kembali sama kamu juga journey-nya ya terhianati lagi karena perbuatan dia. Sifat narsisnya ini masih dia jalani karena dia masih stuck ya dalam triparti. Sama kamu aja belum jujur, dengan orang yang dia jalani juga belum jujur ya.
Dia lakukan ini untuk kestabilan hidupnya dia. Tuh. Kestabilan hidup dia sesaat. Yang difikirkan tentang kesenangan aja ya. Dia gila perhatian. Kehidupan dia setelah tanpaku saat ini. Bentar guys. Jadi ini orang ya kepalang tanggung. Hidupnya udah gak jelas. Ya. Penuh marah. Karena kehidupan dia yang foya-foya tuh yang buat kesenangan pribadi tuh hancur. Tuh. Dia marah pada dirinya dia sendiri ya. Dan dia coba untuk belajar tentang spiritual nih. Tapi dengan niat gak baik sih. Tuh, untuk kembali ke kamu. Tuh ya. Five of Wands. Jadi aku ngelihatnya ada The Emperor, Five of Swords, Nine of Pentacles, and the Hermit, Six of Cups, the Wheel of Fortune, Page of Swords, and the Five of Wands, the High Priestess. Ini konflik batin ya dirinya nih, antara kamu atau orang ketiga. Dan ini jadi lagi perang ilmu ya di dalam tidurnya dia. Jadi perang ilmu. Dan aku ngelihatnya dia lagi memantau. No. Nurunin, jangan galak. Sorry guys. Sayang. Tantan. Nurunin jangan galak sayang, nggak boleh galak nak sana. Jangan galak sama kakak Jenny sayang. Biasa kucing lahiran sensi. So aku lihat di sini ya dia coba untuk menoleh ke belakang gitu ya.
ini membandingkan kamu dan orang ketiga, menjadi konflik batin pada dirinya dia sendiri. Ya, konflik pada dirinya. Mana yang tulus dengan dia, mana yang tidak. Ya. Dan dia mantau kamu sih sebenarnya. Mantau kamu. Dia merasa udah sia-sia dengan keangkuhannya dia, kesombongannya dia. Ya karena dia bertahan tentang triparty gitu ya. Dia pikir ya udah aku bisa ngendaliin semua kok gitu kan. Tapi ternyata sia-sia. Dan dia mengalami kehancuran ya. Pada akhirnya nanti dia akan kalah egonya, tapi semuanya sudah terlambat. Kenapa? Ya karena sudah pembayaran karma. Kamu sudah menjalani sekian tahun misalnya, ya kan? Tentang karma. Setahun, 2 tahun, 3 tahun dah ya. Kamu sudah menjalani deh pembayaran karma sampai ngorban harta, pikiran, kebahagiaan kamu coba untuk fokus benahi diri, sedangkan dia masih bersenang-senang. Ketika kamu sudah lelah, yang ketiga tahun nih feeling aku ya, karena orang itu kalau mau mau sembuh itu pengobatannya itu paling lama tuh 3 tahun. Sebenarnya tuh paling lama tuh 7 tahun ya pemutaran karma itu. Bagusnya ya dari arah mau ke 2 tahun itu sebenarnya lagi menuju, jadi jangan stop. Kalau feeling aku ibarat kalau mau sekolah ke 3 tahun tuh jangan berhenti untuk belajar gitu loh, karena penentuan ke 3 tahunnya itu kalau kita berhenti belum sampai 3 tahun yang ditentukan, ibarat kita ingin sesuatu terus kita nazar terus nggak bisa gitu, ya otomatis ada suatu kegagalan kan di situ. Jadi kalau aku bilang ketika kamu sudah lelah dalam pengorbanan penyembuhan kamu dari rasa trauma, kecewa gitu ya. Ini dia coba untuk datang, dia mantau kamu ini, menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali lagi. Ya. Tapi dia juga sangat berhati-hati tentang karma. Dia tahu satu saat nanti dia akan merasakan apa yang kamu rasakan. Dia tahu dan dia rasakan hal itu. Bentar guys. Ya, jadi kalau aku lihat kehancuran dia ya dari keegoan dia, ya dari kesombongan dia, karena terus melakukan kesenangan, pada akhirnya hancur sia-sia. Ini 99 dan dia orangnya nggak pernah bersyukur dari apa yang dia dapati. Ya, dia selalu menyimpan kecemburuan, mencari kesalahan orang lain juga, ya, untuk menutupi rahasianya dia. Dan aku ngelihatnya, ya dia kangen sama kamu. Dia mencari orang pintar juga nih, atau belajar ilmu hitam, hati-hati ya. Untuk bisa journey-nya sama kamu lagi, tapi dia juga berhati-hati tentang pembayaran karmanya dia nih.
Aku ngelihat perselingkuhan yang dia lakukan juga tidak menghasilkan apa-apa. Ya, dia sia-sia. Dan dia berdoa sendiri nih nanti ingin kembali lagi sama kamu. Ya, tapi terperangkap dalam karmanya dia sendiri lagi. Jadi dia memang dilema. Mau diapain juga ya otomatis dia harus bayar karmanya. Nggak bisa enggak gitu loh. Mau karmanya parah atau nggak parah gitu ya, pasti dia harus bayar. Mau sama kamu nggak sama kamu ya harus bayar. Nggak sama kamu lebih parah kalau aku lihat ya. Jadi karmanya kalau nggak balik lagi ke kamu itu lebih parah. Semuanya adalah pelajaran, pengalaman hidupnya dia, harus dia jadikan pelajaran. Ya, dia dendam banget ini sama kamu karena semua itu dari sifat dia sebenarnya, keangkuhan dia ya, kesombongan dia, bilang aku mampu kok gitu, gue bisa. Ya pada akhirnya semuanya hancur dan dia dendam pada dirinya untuk bisa kembali lagi sama kamu hanya untuk ya kesuksesan journey hidupnya dia sendiri. Makanya dia sedang membandingkan nih antara kamu dan orang ketiganya. Tuh dia ingin memperbaiki hubungan ini nanti ya. Tuh. Dia sudah pikirkan hal itu. Gimana caranya memperbaiki lagi hubungan ini untuk stabil, terutama image-nya. Wow. Tapi dia masih tahan ya. Karena dia gak mau gegabah lagi. Jadi dia sangat berhati-hati. Jadi dia saat ini cuma menghayal dulu bisa kembali lagi sama kamu lebih baik. Tapi stuck ya untuk bisa kembali lagi sama kamu. Kenapa? Karena ego. Ingin rasanya dia memperbaiki image-nya dia, hubungan ini agar lebih stabil lagi. Tapi ternyata tertahan. Satu, stuck karena permainan dia, ada rasa takut. Jadi kayak ya percuma juga balik ke lu, juga karma gue harus gue jalani. Tapi ini lebih parah lagi kalau nggak balik ke kamu. Ya karmanya lebih dahsyat ibaratnya gitu. Sakit nggak berdarah sih. Ya. Perselingkuhan yang dilakukan di dalam kebahagiaan kalian nih ujungnya sia-sia karena dia sadari ya semua hasil yang dia dapati selama ini, kesuksesan yang dia raih, kestabilan hidup, jabatan ya, kenaikan karir gitu ya, ini dia sadari itu ada sama kamu. Dia tahu. Tapi dia stuck. Ya, untuk kembali ke kamu tuh karena kenapa? Karena tertahan karma dari permainan dia sendiri. Jadi dia lagi gambling dengan karmanya dia. Lagi bertaruh dengan karmanya yang dia tutupi kesalahannya dia, trust issue-nya ini. Dia coba untuk bisa menahan karma buruknya itu nggak datang dalam hidupnya dia. Padahal itu semakin dia tutupi, semakin dikejar. Kestabilan hidup dalam kebahagiaan kalian ini kan dia coba untuk tutupi dengan kesombongan dia ya, mengendalikan. Pada akhirnya ya hancur sendiri.
ya hancur sendiri. Dan ya dia harus bisa memperbaiki ya kebahagiaan yang sudah dia hancurkan dengan kesombongan dia itu, dengan cara ya dia harus perbaiki dirinya dia sendiri dulu perlahan-lahan dari lingkungan yang toksik ataupun sifat dia yang toksik, ya memperbaiki tentang ya emosinya dia, ya terus juga tentang kemarahannya dia, tentang perselingkuhannya dia. Ya dia harus istirahatkan dulu ya lingkungan dia yang membuat dia menjadi buruk gitu. Dia harus istirahatkan dulu. Dia harus bisa menoleh ke belakang kebahagiaannya dengan kalian itu sebenarnya yang memberikan suatu energi positif gitu. Tapi ini terhambat ya. Terhambatnya karena ya dia selalu gambling untuk meraih journey hidup, membandingkan orang lain. Pada akhirnya dia tertahan dengan kemunafikan ya. Dia tetap menyimpan kemunafikan. Pada akhirnya aku lihat tuh dia hanya bermimpi bisa kembali sama kamu, bisa sukses lagi. Ini hanya hayalan, nggak ada kepastian. Ya, nggak ada kepastian. Aku ngelihatnya. Jadi percuma juga gitu loh. Dilema sih kalau aku bilang ya, dilema. Diterusin juga sakit, nggak diterusin juga lebih sakit gitu. Friendship, ini terbalik lagi, sebentar guys. Ini ada temennya yang nggak baik ya. Kadang dia juga merasa gue kayaknya nggak butuh temen deh, gitu ya. Jadi dia tuh terpengaruh dengan temennya. Ngapain sih lo, gitu kan? Proses pembayaran karma, berobat gini-gini atau kembali lagi sama dia. Ngapain? Mendingan senang-senang. Gunakan uang lo tuh buat happy-happy. Dia nggak tahu gitu loh. Kalau karma itu harus dibayar. Kesenangan itu harus dibayar dengan kesusahan. Kenapa? Agar bisa belajar tentang kehidupan. Kan hidup itu ada up and down, nggak ada lurus-lurus aja, nggak ada. Kalau lurus aja ya dunia kayak apa? Gitu kan? Allah menciptakan lika-liku tuh karena untuk bisa mengajarkan manusia ya tetap bersikukuh nggak, kuat imannya nggak, istiqomahnya gimana gitu. Kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa mengelak ya perjalanan hidup lika-liku itu. Jangan mengeluh, maksudnya bukan ngeluh, jangan menolak kepada Allah gitu, karena memang sudah perjalanan hidup gitu loh. Judgment tuh ya, karma. I understand that everyone has their own unique path and challenges. Ya, ini adalah pembayaran karma yang harus dia bayar. Dan ini adalah tantangan hidupnya dia, bukan dia aja, semua. Ya entah hewan, entah manusia, ya itu ada pembagian karmanya masing-masing. Semua kembali lagi pada perbuatan masing-masing. Kalaupun kita berbuat baik, bisa saja karma itu dari keluarga kita, dari lingkungan kita, itu efek loh. Terus juga dari pasangan kita, dari leluhur kita, itu sudah efek, udah ada garisnya. Jadi makanya kita berhati-hati berteman. Ya, carilah seseorang yang ibaratnya gini. Carilah seseorang yang sedang perjalanan istiqomah. Karena itu efek baik buat kamu juga.
Karena untuk istiqomah itu nggak gampang guys. Hijrah itu bisa, tapi istiqomah itu yang menjaganya, yang rutinnya itu. Karena konsisten, komitmen untuk berubah. Apalagi dalam istiqomah taubat dari hal-hal maksiat. Cari teman yang lagi perjalanan istiqomah, bukan lagi hijrah saja. Ya, hijrah saja, memperbaiki pakaian tapi akhlaknya enggak, percuma. Jadi dilihat-lihat, benar-benar sekarang harus dilihat-lihat ya guys, karena itu efek juga buat kita. Aku pun sekarang temen tuh nggak banyak guys, bener enggak. Aku sekarang lebih milih kerja dan keluarga. Kalaupun ada keluarga yang toksik, aku nggak terlalu deket lagi. Say hello iya, karena masih silaturahmi menjaga. Tapi kalau untuk terlalu dekat enggak, ya. Dan aku berteman dengan kucing. Mereka yang menolong ngikis energi aku dan menolong siapapun yang coba untuk menembak ataupun ada penyakit ain kepada diri aku, ya. Dan ini sudah amanah dari Allah, karena kita sudah berjanji untuk istiqomah gitu loh. Kehidupan kita tuh nggak ada yang lurus, nggak ada yang suci, kecuali Nabi pilihan ya. Kita lihat. Running. Ya, abundance and the forgiveness. Surrender, ya dia harus menyerah dalam keegoannya dia nih. Dia harus menyerah dalam keegoannya dia. Dia kan sombong. Ya, sombong dalam nggak percaya karma. Pada akhirnya dia hidupnya berantakan, karirnya hancur, hubungan berantakan. Relationship ini adalah karma dari sebuah hubungan. Bisa kerjasama, sepasang kekasih, suami istri, ataupun rekan kerja, ini bisa. Karena kebahagiaan itu untuk dirinya dia sendiri. I am limitless. Nggak boleh. Running. I'm limitless being, and I can manifest whatever I desire in the physical reality. Forgiveness. I acknowledge that harboring resentments block and the flow of love. Relationships. I'm attracted to those people who serve my higher good. Selfless system. I possess gift of the soul that benefit me and others. Surrender. I can release my need to control. Jadi ya dia kan kalau ngasih sesuatu itu ya harusnya bisa menguntungkan dia. Kalau nggak nguntungin dia nggak mau. Jadi nggak ikhlas. Ya. Dan ya dia harus bisa memaafkan dirinya dia sendiri sih, karena kesombongan dia. Jangan menyalahkan orang lain, ya. Dan ya dia harus bisa melepaskan tentang kebahagiaan sebuah hubungan itu. Bukan berarti dia yang harus ngontrol, tapi dua-duanya yang mengendalikan, saling kerjasama, servisnya. Tapi kan dia tolak, dia nggak mau kerjasama dalam sebuah hubungan. Dia maunya dirinya dia aja yang mengendalikan. Pada akhirnya ya dia dilema sendiri, ya. Dia harus bisa menyerah dan berkata maaf. Dan kebahagiaannya dia adalah ya dia harus bisa bekerja sama
saling menguntungkan satu sama lain, ya. Give your relationship a chance. Work on your partnership tuh. Dia mau balik ke kamu. Jadi kayak, ya dia nyerah sih sebenarnya gini. Gue tahu gue salah, gue tahu gue ego, gue sombong, gue tahu gitu loh. Ini yang lagi dia coba untuk lepaskan sebenarnya. Make the effort. Tuh, dia orangnya gini. Kalau lagi nggak berhubungan kamu, dia percaya nih akan ada cinta baru. Dia selalu begitu. Kalau lagi nggak koneksi dengan kamu, gue yakin kok ada cinta baru yang lebih baik. Jadi gitu. Ego, karena satu dia nggak jujur, ya, tentang kesalahan dia sama kamu. Dan dia orangnya juga egoisnya karena kalau dia mengerjakan sesuatu kalau nggak benefit dia nggak mau, kalau nggak menguntungkan dirinya gitu, ya. Dan ini coba mempercayakan dengan orang barunya saat ini, siapapun, bukan hanya satu ya. Ataupun dia bisa kembali ke kamu dengan jiwa baru, tapi dia harus bisa dipercaya. Ya, karena di sini dia ingin kembali sama kamu, iya. Tapi kesombongan dirinya untuk kebahagiaan dirinya masih ada. Ya. Kembali dengan kamu iya sih, cuman ya harus ada saling memaafkan pada diri masing-masing. Keegoan masing-masing. Dan dia harus bisa melepaskan kamu dulu secara ikhlasnya. Ya, fisik mungkin ikhlas kalau aku lihat, tapi kalau jiwa enggak. Ini aku lihat. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Thank you so much for anybody and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.